Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Ini adalah video kita dalam rangka persiapan dalam menghadapi tes P3K di tahun ini. Bersama kami Klub Matematika, video yang ke-716 ya, tentang kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Langsung kita masuk ke contoh soal beserta pembahasannya di contoh nomor 1. Saya banyak mengikuti kegiatan di luar kegiatan kantor karena menurut saya kegiatan tersebut adalah A. dapat meningkatkan kemampuan diri saya, B. mengisi waktu luang saya, C. memberikan suatu pengalaman baru, D. diikuti oleh banyak rekan seusia, atau E. tidak terlalu menghabiskan waktu dan pikiran saya. Dari sini kita eliminasi jawaban yang salah. Yang jelas di sini kalau kita mengikuti kegiatan hanya untuk mengisi waktu luang, berarti di sini bisa saja kegiatan tersebut tidak bermanfaat. Berarti B kita eliminasi. Diikuti oleh banyak rekan seusia juga belum tentu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi D juga kita eliminasi. Tidak terlalu menghabiskan waktu dan pikiran saya, bisa-bisa tidak bisa menghabiskan pikiran juga, bisa-bisa ini hanya kegiatan yang sifatnya menyenangkan saja ya. Tapi di pilihan A kemudian yang C ini kelihatannya lebih menarik daripada pilihan yang lain, lebih baik dari pilihan jawaban yang lain. Dapat meningkatkan kemampuan diri saya, memberikan suatu pengalaman baru. Kedua ini baik. Tinggal mana di antara dua pilihan jawaban ini yang terbaik. Ya rasa dalam memilih kegiatan di luar itu harus menambah pengetahuan. Oke? Kemudian intinya harus kegiatan tersebut harus bermanfaat bagi kita. Jadi dari A dan C tentunya yang bermanfaat berarti dapat meningkatkan kemampuan diri saya. Pilihan jawaban yang A itulah yang paling baik. Bisa ya? Untuk bagaimana cara mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah, tinggal tersisa sekian jawaban yang benar, tinggal kita pilih yang mana. Kita lanjut di latihan berikutnya nomor 2. Pada saat terikat dalam suatu proses kegiatan kerja, biasanya saya A. banyak melakukan kegiatan lain yang baru yang tidak berhubungan dengan kegiatan kerja. Lihat kuncinya. B. hanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kerja tersebut. C. tidak melaksanakan kegiatan lain sebelum kegiatan tersebut terselesaikan. D. sesekali melakukan kegiatan lain sebagai hiburan. Atau E. dapat melakukan banyak kegiatan lain secara bersamaan. Oke, di sini kita terikat dalam suatu proses. Oke, terikat dalam suatu proses kegiatan kerja. Oleh karena itu, kita harus fokus terhadap kerja tersebut. Ya, pada saat terikat, dalam suatu proses kegiatan kerja. Biasanya saya, kalau A lihat, banyak melakukan kegiatan lain yang baru yang tidak berhubungan dengan kegiatan kerja. Tentunya ini kurang baik. B, hanya melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kerja tersebut. Bisa ditoleransi. Yang C, tidak melaksanakan kegiatan lain sebelum kegiatan tersebut terselesaikan. Bagaimana jawaban yang C? Sangat fokus di sini ya. Jadi tidak melakukan kegiatan lain sebelum kerja yang mengikat kita, yang terikat itu, proses kegiatan kerja itu terselesaikan. Jadi saya rasa yang baik ini adalah pilihan jawaban yang C. Yang D, sesekali melakukan kegiatan lain sebagai hiburan. Banyak melakukan kegiatan secara bersamaan, ini bisa kita tidak terfokus dalam proses kegiatan kerjanya. Lanjut kita di soal nomor 3. Sebentar lagi kantor akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, saya akan melakukan A. tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan. Kata kunci membiarkan di sini. Proses penilaian berjalan. B. mendekati atasan, penilai promosi jabatan dan mencoba untuk mendapatkan simpati. C. memperbaiki kinerja dengan menetapkan prioritas kerja. D. meminta saran senior agar saya dapat mendapatkan promosi jabatan tersebut. Atau E. menunjukkan kinerja terbaik saat penilaian. Oke, di sini kantor kita akan mengadakan penilaian untuk
promosi jabatan. Agar saya mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan tersebut, maka langkah yang kita lakukan, lihat yang A. Yang A ini membiarkan proses penilaian itu yang menjadi jawaban A ini tidak tepat. Yang B mendekati atasan, juga tidak tepat. Atasan penilai ini. Ini ada unsur-unsur yang lain tentunya. Yang B. Yang C memperbaiki kinerja. Kinerja kita tingkatkan dengan menetapkan prioritas kerjanya. Bagus ini. Yang D meminta saran senior agar dapat mendapatkan promosi jabatan tersebut. Bahaya ini, kalau tidak tepat sarannya akan ke B, mendekati atasan penilaian. E menunjukkan kinerja terbaik saat penilaian. Bagus sebenarnya di sini menunjukkan kinerja terbaik saya, tapi pada saat penilaian tersebut. Jadi langkah yang terbaik adalah ketika kita tahu tersebut, kita memperbaiki kinerja kita dengan cara menetapkan prioritas kerja. Pilihan jawaban yang C. Nomor 4. Ketika ditugaskan untuk memimpin tim dalam sebuah proyek kerja, saya akan manajerial ini ya, berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan performa kerja tim. Oke, bagus. Berusaha sekedarnya saja, otomatis kita eliminasi. Menjalankan tim sesuai kebiasaan kerja tim sebelumnya, belum ada peningkatan. D. Berusaha sesuai dengan kondisi dan komitmen anggota tim lain. Mengapa? Berpacuan pada anggota tim lain. E. Berusaha mengajak tim untuk bekerja sama dengan baik. Oke, kita pilih. Jadi yang B sudah kita eliminasi. Kemudian C juga tidak ada peningkatan. D. Melihat anggota tim lain. Tim lainnya ini yang mungkin menjadi kurang baik. Saya rasa tinggal A sama E. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan performa kerja tim. Bagus. Yang E. Berusaha mengajak tim untuk bekerja sama dengan baik. Lihat yang A. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan performa kerja tim. Di sini adalah kita yang menggebu untuk meningkatkan tersebut. Kalau yang E, mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kinerjanya. Lebih baik yang mana? Ketika ditugaskan untuk memimpin tim, maka ini adalah manajerial. Berarti kita harus satu tim bekerja dengan baik. Pilihan jawaban yang E tentunya. Berikutnya di soal nomor 5. Saya diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan saya. Namun, kondisi keuangan saya saat ini tidak mendukung untuk saya melanjutkan kuliah. Saya akan mencari pinjaman uang untuk biaya kuliah, mengundurkan diri dan membatalkan untuk kuliah, mencari beasiswa dari negara atau lembaga lainnya, menunda kuliah sampai memiliki dana yang cukup, atau tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Oke, saya diterima, berarti sudah diterima di sini, ya kan? Di salah satu perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Tapi masalahnya adalah kondisi keuangan saat ini yang tidak mendukung untuk melanjutkan kuliah. Langkahnya apakah lanjut atau nyerah? Nyerah berarti salah, ya. Yang A lanjut tapi cari pinjaman. Yang B mengundurkan diri, salah. Mencari beasiswa masih logis, menunda kuliah kurang tepat. Tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Bagus yang mana? Yang terbaik tentu harus melanjutkan kuliah. Oke, saya akan tetap melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan untuk membiayai kuliah. Pilihan jawaban yang E, seperti itu. Oke. Demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.